Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam patunggilan. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang telah setia untuk ikut serta di dalam peribadahan pada pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini ibadah kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara yang dalam seminggu ke depan sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini kita masih mengikuti bulan Ekumene. Oleh sebab itu, kita mengikuti juga kegiatan bulan Ekumene. Bapak, Ibu, Saudara, atas nama Majelis Jemaat kami juga mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak, Ibu, Saudara, warga jemaat yang telah mempersembahkan tribako yang akan dibagikan pada bulan ini bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terdampak COVID-19. Kiranya persembahan Bapak, Ibu, Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Suweknyo Suwondo STH dengan pengantar bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri jemaat
kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Dan kita siapkan pujian Kidung Jemaat nomor 161, kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga, segala kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menghayati perjalanan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan kita yang demikian. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-mu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Salam kasih damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama mendengar nas pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini dari kitab 2 Tesalonika. Kitab 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya 11 sampai dengan 12. 2 Tesalonika pertama, ayat 11 dan 12 yang demikian. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat 256, ayat yang pertama dipujikan 2 kali. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Saudara-saudara, Allah memberi kesempatan kepada kita sekalian untuk melakukan pertobatan kepadanya, karena tidak seorang pun dari kita yang sempurna. Firman-Nya dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 19 dan 20, mengingatkan saya dan panjenengan demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Allah memanggil saya dan panjenengan untuk menyadari segala dosa kita dan bertobat kepadanya. Mari kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur ya Allah, kami datang kepadamu di dalam doa, karena kami tahu sungguhnya apa yang kami alami sampai saat ini, apa yang kami terima, semuanya berasal dari Engkau. Kami bersama-sama ingin mewujudkan salah satu perbuatan ibadah kami, di dalam kami membangun persekutuan ibadah minggu. Tetapi kami seraya juga sadar betapa besar dosa dan kesalahan kami masing-masing. Oleh karena itu kami mohon pengampunan kepadamu. Kesalahan kami terhadap keluarga, kesalahan kami terhadap gereja, kesalahan kami terhadap masyarakat bangsa kami, terlebih dosa kami kepadamu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Hanya kepadamu ya Tuhan kami memohon pengampunanmu, karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kepada siapapun yang telah dengan penuh kesungguhan mengakui segala dosa dan kesalahannya, Allah berkenan menyampaikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru kepada kita sekalian berdasarkan kitab Roma pasalnya yang ke-6. Ayatnya 11 sampai dengan 13. Roma pasal 6 ayat 11 sampai dengan 13. Untuk itu jemaat kami mohon berdiri. Dengan sukacita kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Berbahagialah saya dan panjenengan yang menerima anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita sambut dengan sukacita bernyanyi PKJ 14 ayat yang pertama.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon siapkan hati kami ya Tuhan, supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman Tuhan yang disampaikan. Terlebih-lebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Matius 22 ayat 1 sampai 14 yang demikian firman-Nya. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya,
Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sesungguhnya yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar, menghayati, dan mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita kali ini menyejarah bersama segala bangsa. Menyejarah bersama segala bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah artinya antara lain silsilah, asal-usul, kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Peristiwa penting yang benar-benar terjadi. Menyejarah bersama segala bangsa artinya membuat sejarah bersama segala bangsa, termasuk di dalamnya kita menjadi pelaku sejarah. Karena keberadaan kita tidak dapat dilepaskan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Kita menyejarah dengan segala bangsa dalam rangka merespon undangan memasuki zaman Mesias dengan segala kesenangannya. Di dalam bingkai sejarah kerajaan Allah untuk kemuliaannya. Saudaraku, dalam ayat 2 dan 3, Yesus mempergunakan beberapa ibarat yang lazim dipakai orang-orang Yahudi dan para nabi. Sehingga apabila orang Yahudi mendengar perumpamaan raja dan anaknya, maka langsung mereka mengerti bahwa raja itu kiasan untuk Allah. Mazmur 97 ayat 1. Dan bahwa anak itu kiasan untuk Sang Mesias. Mazmur 2 ayat 7. Apabila orang Yahudi mendengar perjamuan yang diadakan ayat 2, mereka langsung mengerti bahwa itulah ibarat untuk zaman Mesias dan kesenangannya. Apabila mereka mendengar tentang orang-orang yang diundang, mereka langsung mengerti bahwa itulah bangsa Israel. Beberapa teolog mengatakan perumpamaan perjamuan kawin ayat 1 sampai dengan 14 boleh dinamai semacam ringkasan dari sejarah kerajaan Allah. Jalan sejarah itu adalah yang pertama, bangsa Israel dipanggil. Yang kedua, bangsa Israel menolak dan dihukum. Yang ketiga, orang-orang di luar Israel dipanggil dan datang. Yang keempat, mereka perlu menerima peringatan juga. Martin Luther, Bapak Gereja, pernah mengatakan, Kristus menyebut Injilnya dan agama Kristen sebagai pesta perkawinan yang biasanya penuh kegembiraan.
Ini untuk menerangkan bahwa Injil Kristus dan agama Kristen membawa kegembiraan yang besar. Memang saudara-saudara, kegembiraan itu nanti lengkap dan sempurna di dunia yang baru. Tetapi kegembiraan itu sudah mulai di sini. Matius 9 ayat 15. Sekarang pun Kristus sudah memberi pada kita keampunan dosa dan pertolongan Roh Kudus serta kepastian bahwa Allah mau memelihara kita sebagai Bapa di surga. Lalu bagaimana saudara-saudara respon manusia terhadap kegembiraan Injil yang disampaikan oleh Kristus ini? Dalam bacaan kita ada dua hal yang menarik sekaligus suatu keanehan. Yang pertama, para undangan tidak mau datang. Ayat 3, 5, dan 6. Logikanya, kalau raja mengundang bawahannya, mestinya mereka datang. Menolak undangannya sama saja memberontak. Oleh karena itu dalam ayat 7, raja murka menghukum orang-orang yang telah memberontak kepadanya, yang membunuh utusan-utusannya, ia membinasakan dan membakar kota-kota mereka. Ini terjadi tahun 70 Masehi, di mana orang Romawi membakar bait Allah di Yerusalem dan merusakkan seluruh kota itu. Berpuluh-puluh orang Yahudi mati saat itu. Yang kedua yang menarik, kendati situasinya seperti itu, raja tetap memanggil tamu-tamunya berulang-ulang dengan kata-kata yang tetap baik. Ayat 3 dan 4. Yang sebenarnya mestinya tidak cocok bagi seorang raja. Apa yang dimaui oleh Yesus? Yesus ingin menggambarkan kesabaran yang ajaib dari pihak Tuhan terhadap bangsa Yahudi. Pasti juga termasuk saya dan panjenengan. Sehingga saudaraku, dalam ayat 5 dan 6 Yesus menarik kesimpulan dari pekerjaannya di antara orang Israel. Ia menyebut ada dua golongan. Yang pertama, ada orang yang hanya memikirkan ladang mereka, memikirkan pekerjaan mereka saja, sehingga tidak ada perhatian terhadap khotbah Yesus dan Injil yang dibawanya. Mungkin hal ini nampaknya bisa saja terjadi di kalangan kita saat ini. Yang kedua, ada juga yang memuji Yesus dan utusan-utusannya. Yesus sadar bahwa pemimpin-pemimpin Yahudi rela menyiksa dan membunuh Yesus dan utusan-utusannya. Menurut saya, hal ini juga bisa terjadi sekarang. Mungkin dalam bentuk tidak formal dan tidak kasat mata. Walaupun demikian, saudara, kita membaca pesta tidak boleh gagal, ayat 8-10. Tamu-tamu baru dicari di persimpangan-persimpangan jalan. Ini mengibaratkan orang-orang di luar Israel. Dengan perkataan lain, orang-orang kafir. Apa artinya ini, saudara? Artinya bahwa rencana keselamatan meliputi segala bangsa. Hal ini nampak dalam yang pertama, kedatangan orang Majus dari timur yang bukan orang Israel setelah Yesus lahir. Yang kedua, perintah untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Saudaraku, sejarah mencatat orang-orang yang tidak berasal dari Israel akan masuk gereja
pasti orang-orang Indonesia juga, saya dan panjenengan. Dan ini sudah terjadi. Pada bangsa-bangsa lain memang kenyataannya ada kerelaan yang lebih besar daripada kerelaan pada orang-orang Israel untuk menerima Yesus. Dari antara orang-orang yang bukan Israel yang masuk gereja, ada orang yang baik, tetapi ada juga orang yang jahat. Yang menarik, ayat 11 sampai 13, pada akhirnya mereka akan disortir oleh Allah. Kita perhatikan ayat kita yang 13 sampai 14, 11 sampai 13, maaf. Di sana kita melihat raja masuk ke tempat pesta untuk bertemu dengan tamu-tamunya. Dan ia melihat ada di antara mereka seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Ini menggambarkan seorang yang acuh tak acuh. Mungkin ada orang Kristen yang ketok Kristen, tapi sebenarnya acuh tak acuh. Seperti orang yang datang ke pesta tanpa pakaian pesta ini. Akhirnya tidak tahu memberi jawaban waktu raja mempersalahkan mereka. Saudaraku, sebenarnya dimaksud pakaian pesta dalam bacaan kita ini apa? Pakaian pesta berarti iman yang sungguh dan pertobatan yang sungguh. Sehingga belum cukup bagi orang-orang yang berasal dari luar bangsa Israel termasuk kita menjadi anggota gereja Kristen saja. Bagi mereka dan bagi kita sangat perlu menjadi anggota gereja yang sungguh-sungguh. Dengan iman yang sungguh-sungguh dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Saudaraku, kalau kita menjadi anggota gereja statistik, Tuhan akan menolak kita. Ini pengajaran yang sangat penting bagi kita yang telah masuk Kristen, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Akhirnya ayat 14 kita melihat Yesus menyimpulkan bahwa banyak orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dalam arti bahwa mereka betul-betul menjadi milik Tuhan, milik yang diselamatkan. Saudara, jika pada kita ada iman yang sungguh-sungguh dan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka kita tergolong pada orang-orang yang dipilih. Sehingga saya dan panjenengan menyejarah bersama segenap bangsa dengan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah bagi kemuliaannya. Rasanya percuma kalau kita dipanggil menjadi orang Kristen, tetapi tidak dipilih. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Mari bersama seluruh umat di dunia kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Pasti dengan segala ucapan syukur, kami kembali di dalam doa. Kami merasakan bahwa Engkau telah menyapa kami melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan menyempurnakan pemahaman kami, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah memanggil kami masing-masing. Tetapi kami semua juga memohon pertolongan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami masing-masing menjadi orang-orang yang dipilih Allah yang surgawi. Saat ini kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Tuhan mengetahui kondisi negara dan bangsa kami. Biarlah Engkau berkarya di dalamnya, menyelenggarakan yang terbaik dan benar di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Bapak Jokowi, sampai dengan pemerintahan yang paling rendah RT yang ada di tempat kami masing-masing. Kiranya mereka selalu memiliki hikmat akal budi untuk memerintah dan memimpin bangsa ini dengan penuh keadilan, kebenaran, dan kejujuran di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam upaya untuk menghambat perkembangan COVID-19. Engkau sendiri ya Allah yang berkarya di dalamnya, supaya bangsa kami boleh terselamatkan. Kami bersama-sama berdoa bagi para tenaga kesehatan. Mereka semua menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien-pasien COVID-19 ini. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan jaman kuasa kasih-Mu, sehingga saudara-saudara kami dimampukan untuk terus menjalankan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan kebenaran di hadapan-Mu. Kami juga berdoa bagi masyarakat bangsa kami, termasuk kami semuanya. Kiranya kami juga dimampukan untuk terus menguasai diri dan tidak melakukan hal-hal yang semakin mempersulit kehidupan negara dan bangsa kami. Bapa Allah surgawi, kami berdoa juga bagi Satgas COVID-19 dimanapun mereka berada. Engkau beri kemampuan untuk dengan sungguh-sungguh teliti dan cermat menjalankan tugasnya, supaya melalui mereka semua penyebaran COVID-19 ini bisa diperhambat. Kami juga berdoa bagi vaksin yang diharapkan segera ada dan hadir di Indonesia ini. Bapa, kami mohon mujizat Tuhan
supaya dengan vaksin yang ada, negara ini boleh mengalami kelegaan karena kasih Tuhan. Kami berdoa bagi polisi dan TNI yang mereka juga mengawal perjalanan penghambatan dari COVID-19 ini. Karuniakanlah mereka juga kesehatan yang penuh, kesabaran yang bersumber dari Tuhan. Terutama mulai kemarin, hari ini dan besok, sedang menghadapi demo buruh di mana saja. Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan akan menyelenggarakan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di gedung kandang ini. Kami doakan Bapak Pendeta, Penatua, Diaken yang ada, pengurus komisi-komisi, kelompok-kelompok dan pokja-pokjanya, pandu puji organis, sekretariat gereja, karyawan gereja, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan ibadah anak, pemuda, dan wanita, pelayan ibadah KRW. Biarlah Tuhan memakai mereka sebagai sarana terdengarnya dan diperdengarkannya kehendak-Mu atas jemaat ini. Kami berdoa bagi warga jemaat, bagi mereka yang sedang sakit, seperti Ibu Suprapto Adi, Bapak Handoko, Ibu Suryanto, Bapak Sukat Paiman, Ibu Purwi, Bapak Ibu Andri Subandi, Ibu Edi Sumarah, Ibu Kristian, Bapak Joni Wasito, Bapak Subroto, Ibu Susilaning Wahoyo, Ibu Joko Wahyudi, dan saudara-saudara kami yang belum kami ketahui. Biarlah Tuhan hadir menjamah mereka, menyembuhkan dengan kuasa-Mu. Berkatilah setiap obat yang diminum dan upaya yang dilakukan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berkesusahan, mengalami kesulitan berbagai macam hidup, yang harus hadir tengah-tengah dunia ini. Tolonglah mereka ya Allah. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang studi. Biarlah kuasa Allah juga menolong mereka supaya bisa merampungkan studinya dengan baik. Kami juga berdoa bagi anak kami Cynthia yang saat ini sedang menghadapi tes untuk mencari spesialis kandungan. Kami tahu bahwa kuasa Allah akan berkarya dan melebihi semuanya. Mari Tuhan, Kau tolong anak kami ini. Kami berdoa bersama-sama bagi yang berulang tahun perkawinan dan kelahiran, lengkapkanlah sukacita mereka. Bagi yang sudah waktunya membangun rumah tangga, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan jodoh anugerah-Mu. Mari Tuhan, Kau karuniakan jodoh yang sepadan. Demikian Bapa, doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami.
Amin. Saudara-saudara, saatnya kita mempersembahkan persembahan kita yang dilayani oleh anggota majelis. Monggo dipersilahkan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah saatnya kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Adapun firman Tuhan yang mendasari kita untuk pagi ini mengumpulkan persembahan terambil dari Kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menundukkan kepala, kita menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang lagi ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan kelimpahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas setiap tarikan nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan, sehingga kami semua dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sucikan dan berkati persembahan itu. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Terlebih lagi, selalu ajarkan kepada kami untuk dapat selalu mempersembahkan seluruh tubuh, hidup, dan jiwa kami sebagai persembahan yang kudus dan layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan itu. Tuhan berkati, beri roh kebijaksanaan, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat dikelola dengan baik, sehingga nama Tuhan dapat semakin dipermuliakan di dunia ini, terutama di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini. Inilah seru dan doa permohonan kami ya Tuhan. Doa yang kurang jauh daripada sempurna ini kami serahkan di dalam satu iman percaya kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama mengakhiri perjalanan ibadah kita. Jemaat kami undang untuk berdiri.
Dan kita akan meninggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah kita masing-masing. Dengarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita sekalian melalui kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya 12 dan 13. Kitab 1 Tesalonika pasal 3, ayatnya 12 dan 13 difirmankan kepada saya dan panjenengan sekalian demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera. Kita akan memuji lebih dahulu PKJ 177 ayat pertama dan yang kedua. Semesta ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Kau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Ku rubah hatimu yang keras jadi siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Kau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu.
Monggo sekarang kita menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang adalah sumber segala kasih dan berkat, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia, yang adalah sumber keselamatan dan damai sejahtera, Roh Kudus Sang Pemelihara hidup dan kehidupan, yang adalah sumber hikmat, akal budi dan terang, tetap menyertai dan memberkati saudara masing-masing sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini telah usai. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Sweknyo Suwondo yang telah berkenan melayani ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya ini, demikian juga memberkati keluarganya. Demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Pandu Puji, organis, tim multimedia, soundman, dan karyawan gereja yang telah ikut ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.